Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini adalah masih substansi genetik, yang mana pada subbab yang kedua yaitu asam nukleat. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai kromosom, alel, dan gen, dan pada saat ini kita akan membahas tentang asam nukleat. Asam nukleat merupakan senyawa organik yang mengendalikan seluruh aktivitas sel dan menghantarkan informasi secara turun-temurun. Dan ini merupakan polimer dari monomer-monomer yang disebut nukleotid. Letaknya di dalam inti sel. Komponen struktur asam nukleat terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Sedangkan basa nitrogen itu sendiri terdiri dari purin dan pirimidin. Purin tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Asam nukleat terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah DNA. Ini merupakan suatu molekul yang sangat panjang dengan rantai pokok deoksiribosa fosfat yang saling terkait dengan ikatan jembatan fosfodiester dan merupakan rantai ganda. Sedangkan RNA ini asam ribonukleat, senyawa yang merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi gen. Kita akan mulai dari DNA dulu. DNA merupakan makromolekul yang struktur primernya adalah polinukleotid rantai ganda terpilin atau yang dikenal sebagai double helix. Lokasinya dia terdapat di nukleus, di mitokondria, dan di kloroplas. DNA tidak ditemukan di sitoplasma. Jadi perlu diingat, DNA hanya terdapat di 3 tempat, di nukleus, di mitokondria, dan kalau pada tumbuhan juga selain di inti, dia juga terdapat di kloroplas. Jadi struktur double helixnya tadi diibaratkan sebuah tangga, maka DNA ini anak tangganya adalah susunan basa nitrogen, adenin, dan timin, sedangkan ibu tangganya adalah gula ribosa. Sifat DNA bersifat heterokatalitik, yaitu DNA yang mampu membentuk RNA melalui sintesis protein. Jadi dalam peristiwa sintesis protein, DNA nanti mampu membentuk RNA. DNA autokatalitik dapat melakukan replikasi menghasilkan DNA baru. DNA terdiri atas 2 untai yang berpilin membentuk struktur helix ganda, dan orientasi rantai nukleotid pada satu untai berlawanan dengan orientasi nukleotid untai yang lainnya bersifat antiparalel. Jadi antiparalel itu maksudnya dia teruntai dari 3 aksen sampai 5 aksen. Maka yang 3 aksen lagi nanti berpasangan dengan 5 aksen, yang 5 aksen berpasangan dengan 3 aksen. Nah, ini coba Anda perhatikan struktur DNA tadi terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa yang kehilangan 1 atom hidrogennya, basa nitrogen yang terdiri dari purin. Purin ini ada 2, adenin dan guanin, dan pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Jadi dalam satu nukleotid ini Anda lihat DNA yang bulat ini adalah fosfatnya,
Sedangkan yang berbentuk penta ini ya, pentagon ini adalah gula pentosa. Nah, di titik ini ya, gula pentosa bentuknya pentagon, fosfat bulat, dialaman bulat. Sedangkan basa nitrogennya yang berwarna hijau ini diibaratkan sebagai segi 6 ya, segi 6. Coba Anda lihat rangkaian nukleotidnya. Satu nukleotid ya, ini satu nukleotid terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Itu satu nukleotid. Satu nukleotid. Sedangkan nah ini penjelasannya di sini. Nukleosid terdiri atas gula, deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sedangkan nukleotid itu terdiri atas nukleosid dengan fosfat. Hubungan adenin dan timin mengandung 2 atom hidrogen, sedangkan hubungan sitosin dengan guanin mengandung 3 atom hidrogen. Nah, yuk kembali ke gambar biar Anda lebih jelas. Nah, coba Anda lihat hubungan antara gula deoksiribosa dengan basa nitrogen. Berarti Anda perhatikan pentagon yang berwarna merah bata dengan basa nitrogen sitosin yang warnanya biru itu disebut hubungan satu nukleosid. Sedangkan yang merah jika ditambah fosfat itu disebut nukleotid. Jadi satu nukleotid terdiri dari satu fosfat, satu gula deoksiribosa, dan satu basa nitrogen. Jika hanya gula dan basa nitrogen berarti hanya gula pentosa yang oranye dengan biru namanya nukleosid. Jika ditambah fosfat yang warnanya merah berarti namanya nukleotid. Ya, nukleotid berarti lengkap. Kalau nukleosid hanya gula dan basa nitrogen. Jadi yang tengah ini basa nitrogen ya. Sitosin berpasangan guanin, adenin dengan timin, kemudian timin dengan adenin dan sebaliknya ini disebut basa nitrogen. Dan hubungan antara sitosin guanin itu Anda lihat ada 3 ikatan hidrogen. Nah, ini kan ada 1, 2, 3. Sedangkan adenin dan timin ikatan hidrogennya 2. Berarti sitosin, guanin, adenin, timin, terus itu kan kosong, nggak ada tulisannya. Itu juga kalau di situ yang biru sitosin, maka yang merah bata adalah guanin. Jika sebaliknya, jika guanin maka pasangannya adalah sitosin. Demikian juga jika timin maka pasangannya adenin, dan jika adenin pasangannya timin, dan pasangan adenin timin atau timin adenin hidrogennya ikatannya berjumlah 2. Sedangkan sitosin dan guanin jumlah ikatan hidrogennya 3. Berarti pada gambar yang Bu Esti jelaskan ini ada berapa nukleotid? Ya kita hitung, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok 6 Bu? Iya, karena nukleotid harus lengkap. Ada fosfatnya, ada basa nitrogennya, ada gula pentosanya. Kalau nukleosidnya berapa? Berarti terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen. Di situ bisa kita lihat bahwa nukleosidnya ada 8 ya, di catatan ada kok. Ini keterangannya sudah saya bahas. Ini adalah struktur double helix yang saya katakan tadi. Untaiannya itu adalah pegangan tangga yang berwarna pita biru itu, sedangkan basa nitrogen berpasangan sitosin, guanin, adenin, timin, dan seterusnya itu adalah ibarat panjatan tangganya itu. Nah, itu kan ada 3 aksen berpasangan 5 aksen hijau sama ungu, itu Anda fokus ya. Yang 5 aksen berpasangan 3 aksen di ujung yang atas, kita lihat ya ujung bawah ini berpasangan 5 aksen dengan 3 aksen. Berarti tidak boleh 5 aksen berpasangan dengan 5 aksen karena bersifat anti paralel tadi. Nah, ini juga sama gambar, cuma ini dalam bentuk yang 3 dimensi beserta struktur
molekulnya. Kemudian polaritasnya ini yuk kita lihat. Polaritas terjadi karena salah satu ujung rantai DNA merupakan gugus fosfat dengan C5 aksen, sementara ujung yang lain C3 aksen. Dengan demikian, rantai polinukleotid merupakan suatu polaritas polinukleotid 3 aksen, 5 aksen, dan 5 aksen sampai 3 aksen. Maka gambarannya ada di bawah ini. Nah, coba Anda lihat, tidak boleh 5 aksen berpasangan dengan 5 aksen, maka ini disebut antiparalel. Adenin pasti berpasangan dengan timin, timin dengan adenin, timin dengan adenin, sitosin dengan guanin. Kalau pada RNA timinnya diganti urasil. Jadi prinsipnya nanti pada sintesis protein adenin pasti berpasangan dengan timin atau sebaliknya, guanin pasti berpasangan dengan sitosin atau sebaliknya, dan pasangannya harus antiparalel. Artinya 5 aksen berpasangan dengan 3 aksen. Nah, ini ketentuan Chargaff. Basa nitrogen dalam nukleotid tidak berjumlah sama, rata, prosentase berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Tetapi jumlah adenin akan selalu sama dengan jumlah timin, yaitu pasangannya dalam setiap molekul DNA, dan jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin. Berarti guanin adalah pasangannya sitosin, prosentasi jumlahnya harus sama. Jadi kalau guanin 50%, maka sitosin harus 50%. Jika guanin 10%, maka sitosinnya adalah 10%. Dan adenin, guanin, sitosin, timin itu jumlahnya harus 100%. Sekarang proses replikasinya. Replikasi itu apa toh? Replikasi itu proses pelipat gandaan DNA. Kapan diperlukan? Yaitu ketika sel akan membelah diri karena harus dibagi, diturunkan ke keturunannya. Nah, ini Anda tadi kan tahu bahwa DNA adalah pita yang berpasangan double helix ya. Pasangannya tadi kan 3 aksen berpasangan 5 aksen, 5 aksen berpasangan dengan 3 aksen, dan sebaliknya. Maka pada saat dia bereplikasi atau mau mengganda, DNA sing double memang harus dibuka dulu rantainya cah, sehingga jadi 2 buah rantai tunggal. Jadi sepasang rantai nek diotak dibuka kan menjadi 2 rantai tunggal. Lah enzim sing nggo buka double helix ben buka iku namanya helikase. Sedangkan yang untuk menggabungkan kembali setelah dia replikasi namanya enzim polimerase. Dan untuk menyambungnya ini disebut enzim ligase. Nah, modelnya ada konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Bedanya apa? Nek konservatif satu pita nyetak utuh. Nek semi konservatif ya, saya ulangi, konservatif dia akan keseluruhannya akan mencetak, masing-masing mencetak baru, sedangkan semi hanya separuh tok mencetak. Sedangkan dispersif ini sepotong-sepotong. Nah, ini gambarnya lebih jelas Anda. Konservatif satu rantai DNA ini ya, double helix DNA akan mencetak utuh. Tapi kalau semi konservatif itu nyetaknya separuh tok. Lihat ya, biru nyetak merah yang baru, merah yang baru, dia separuh-separuh. Sedangkan dispersif, nah, dia akan mix antara biru dan merah karena hanya sepotong-sepotong yang nyetak, itu dispersif. Jadi acak dia ya, sepotong-sepotong begitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang RNA. Sebetulnya strukturnya sama ya, terdiri dari gula, basa nitrogen, dan fosfat. Cuma dia rantainya tunggal. Dan dia menyimpan informasi genetik dan berperan dalam proses sintesis protein. Nah, ini tipenya ada 3 di RNA duta. Ini membawa kode genetik ke ribosom.
RNA ribosom, komponen utamanya ribosom. RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Nah, ini perbedaannya antara DNA dengan RNA. DNA rantainya tunggal, DNA rantainya ganda, RNA tunggal. Ini gulanya aja juga berbeda ya. DNA kan deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa nukleus. Nah, untuk yang lain mengenai letak, bentuk, fungsi, basa nitrogen, kadar gula bisa dibaca sendiri. Sekian, terima kasih mengenai DNA dan RNA. Nanti akan kita lanjutkan lebih jelas di sintesis protein pada pertemuan yang ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.